Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tapi ini sesi yang kedua dari pembahasan kita dari mengkaji tadi dari dua sebab pokok kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Dan sudah kita bahas tadi ya dari ayat yang telah kita baca Surah An-Nahl ayat 97. Dan sudah diterangkan sebab turunnya ayat. Yang tadi sudah kita bahas ya. Kisahnya kan orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin itu mereka berbangga-bangga untuk mengatakan dirinya yang paling utama. Ya. Maka diturunkan ayat ini untuk membantah mereka semuanya. Yang paling utama itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah kita terangkan dari mana ayat ini secara global ya. Dan juga tadi sudah kita terangkan juga dari kata per kata dari pembahasan ayat ini, walaupun ringkas. Baik. Sekarang kita akan masuk di masalah yang keempat dari pembahasan ayat ini. Ya. Ya sebentar ya, ada yang masuk. Baik. Masalah yang keempat ini yang penting juga kita bahas ya. Seputar masalah keutamaan antara keimanan dan amalan soleh. Jadi kalau dia dipadukan antara iman dan amal soleh, itu ada keutamaan-keutamaan di situ. Ya, ini kan sering kita dengarkan ya dari sebagian kelompok gitu. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Tapi mereka tidak paham apa itu keimanan, apa itu amalan soleh. Ya. Jadi ayat ini kan membahas tadi itu. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu kan syaratnya ada dua. Dari syarat kebahagiaan dalam kehidupan. Dia beramal soleh. Sudah diterangkan tadi ya. Tadi ada berapa syarat amalan soleh? Ada 3 syaratnya kan. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang ketiga apa? Dia punya akidah yang benar. Dalilnya apa ini? 3 perkara ini. Ayat di surah Al-Bayyinah. Ya, ayat yang kelima ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Di situ ada 3 syarat amalan saleh. Ayat yang kedua tadi ada ayat surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir, ayat ke-110. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu dari ketentuan amalan saleh ya. Diterima di sisi Allah dengan 3 syarat tadi itu. Kapan kurang satu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tadi diterangkan pokok yang kedua dari sebab kebahagiaan hidup adalah keimanan. Dia beriman wa huwa mu'min. Beramal amalan yang saleh dan dia beriman. Ya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan keimanan. Nanti sudah diterangkan definisi iman kan? Itu ada keyakinan hati, ada ucapan lisan, ada amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan keimanan. Ini secara ringkas saja ya. Jadi di sini akan tergambar kepada kita dari sifat-sifat orang-orang yang beriman itu. Ya, di ayat ini kan sudah diterangkan tadi. Di antara sifat orang yang beriman, mereka ini punya amalan yang soleh. Punya amalan yang apa? Yang soleh. Jadi kalau dia ngaku beriman tapi tidak ada amalannya, itu bukan dikatakan seorang yang beriman. Ya. Ditanya surah salat, sudah. Salatnya di mana?
dalam hati. Ini bukan orang yang beriman ini. Ya, Nabi tidak pernah contohkan seperti itu. Salat dalam hati. Ya. Itu salatnya orang-orang yang tertipu dengan apa? Syaitan. Nah. Baik. Jadi ada amalan yang soleh. Itu dari buah keimanan. Dari buah keimanan. Ya, di masalah yang keempat ini kita akan terangkan di sini dari keutamaan keimanan ketika dia dipadukan dengan amalan yang soleh. Ini penting ya. Ini kan dua sebab pokok tadi sudah diterangkan dari kebahagiaan hidup. Dia punya keimanan dan dia punya apa? Amalan yang soleh. Ini kita terangkan di situ ada sekitaran 20 ya dari keutamaan. Ini bukan pembatasan. Kalau dicari lagi masih ada lagi yang lainnya ya. Kita urut sekitaran 20 ini bukan pembatasan. Ya. Ini kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim saja. Belum kita lihat ke hadis-hadis Nabi SAW ya. Karena waktu yang tidak cukup untuk menerangkan dari hal tersebut. Ya. Yang pertama di sini yang kita telah terangkan di situ dari buah keimanan dan amalan yang soleh itu di antara sebab seorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diulangi dalam banyak tempat. Dari sebab-sebab masuknya surga itu di antaranya beriman dan beramal soleh. Di antaranya surah Al-Baqarah kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Digandakan selalu. Ya. Apa kabar gembiranya kata Allah? Anna lahum jannat. Sungguhnya untuk mereka itu ada surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Itu diantara dari buah iman dan amal soleh. Paham ya? Iman dan apa? Amalan yang soleh. Itu sebab masuknya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di situ kita terangkan juga dari keutamaan dua perkara ini itu merupakan sebab ya pemenuhan pahala di sisi Allah dan tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan di surah Al-Imran ya, kalau tidak salah. Nah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Di antara keutamaan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh agar Allah penuhkan pahala mereka. Ya. Dan ditambahkan keutamaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dapat pahala yang melimpah itu dengan keimanan dan beramal amalan yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga di antara dari keutamaan juga dua dari perkara ini, ketika digabungkan antara iman dan amal soleh. Nah, di situ diterangkan kepada kita dari sebab pengampunan Allah dan pahala yang besar. Ini diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'an ya, ada beberapa tempat. Ya, alladzina amanu wa amilus shalihat ya, lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sebagian ayatnya wa ajrun azim. Untuk mereka ada pengampunan dan apa? Pahala yang besar. Ini untuk dua kelompok ini. Dia punya keimanan dan beramal amalan yang soleh. Kemudian yang keempat dari sebab juga atau keutamaan iman dan amal soleh ketika dihubungkan dua perkara ini, itu dari sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayatnya, hanya saya tidak bisa hadirkan di sini. Ya, ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kelima dari sebab juga dari keutamaan iman dan amal soleh ini ketika dia bergabung dalam diri seorang hamba itu akan ya menjadi sebab amalannya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diamalkan itu pasti dihitung. Karena dia kan telah memenuhi syarat amalan yang soleh dan dia punya apa? Keimanan. Nah. Kemudian yang keenam dari keutamaan juga seorang antara dia gabungkan antara iman dan amal soleh ini itu dari sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan di surah Maryam ya. Di akhir surah Maryam. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka itu ada kecintaan. Ada kecintaan. Digabungkan lagi. Iman dan apa? Amalan yang soleh. Kemudian yang ketujuh di antara dari keutamaan juga digabungkan di antara iman dan amal soleh ini. Di situ dari sebab-sebab, dari ciri, dari sifat penghuni surga Firdaus. Ya, ini juga di surah Al-Kahfi diterangkannya di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu di akhir-akhir surah Al-Kahfi ya, nanti dilihat saja. Saya ingat ayat keberapa. Yang jelas sekitaran ayat di bawah 110 tadi kan. 6. Innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal amalan yang soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka ini ada surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Ya. Itu lagi di antara keutamaan antara iman dan amalan yang soleh. Kemudian yang kedelapan kita terangkan di situ juga, dia merupakan sebuah datang rezeki Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ketika dia punya keimanan dan punya amalan yang soleh. Ini diterangkan di ayat-ayat ya. Digandengkan juga alladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Untuk mereka ada pengampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang apa? Yang mulia. Kemudian yang kesembilan, dari keutamaan juga seorang ketika dia gabungkan antara iman dan amalan yang soleh. Nah, ini diterangkan di surah An-Nur ya. Di surah An-Nur ada 3 keutamaan di situ. Ya. Dari sebab dia berkuasa di muka bumi, diberikan kekuasaan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari sebab dia diberikan kekuatan dalam agama. Dan yang ketiga, dari sebab dia diberikan keamanan dalam hidupnya. Ini 3 perkara ini digabung di surah An-Nur. Yang saya ingat ayat keberapa yang dilihat situ. Innal ladzina atau wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, la yastakhlifannahum fil ard. Dia Allah itu pasti akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Ya. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dahulu sebelum mereka apa? Berkuasa. Ya. Kemudian diterangkan di keutamaan yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan akan diberikan kekuatan pada agama mereka yang telah diridhai oleh Allah. Dan yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Akan digantikan setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Dengan apa? Keamanan. Ini kalau dia punya keimanan dan punya amalan yang soleh. Itu kan tauhid di situ ya. Jadi fungsi tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, maka untuk mereka kata Allah ada keamanan dalam kehidupan dan mereka mendapat hidayah. Dan mereka diberi hidayah. Baik, itu yang ke-9 tadi ya. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan juga seorang beriman dan beramal yang soleh. Nah, dia akan dijaga dari penguasaan syaitan kepadanya ya. Ini diterangkan di surah Asy-Syu'ara ya. Ya. Di mana syaitan itu turun kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Kata Allah, maukah saya kabarkan kepada kalian orang yang turun padanya apa? Syaitan. Diterangkan di situ sifat-sifatnya. Di akhir ayat diterangkan pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Mereka diberikan pengecualian di situ. Mereka diberikan apa? Pengecualian tidak turun padanya syaitan. Ya. Ini diantara dari buah ya.
dari keimanan dan amalan yang soleh. Jadi syaitan itu mereka bisa berkuasa kepada orang-orang yang tidak punya keimanan dan tidak punya amalan yang soleh. Ya, coba lihat itu, misalnya orang-orang yang katanya punya indera keenam, begitu kan? Contoh ya misalnya kan? Ya, terserah bahasanya bahasa apa. Ya, kadang bahasa apa lagi namanya itu? Apa? Indigo apa? Begitu ya? Bisa melihat katanya kejadian yang akan datang. Ya. Atau dukun-dukun kita lihat kan? Yang bisa menebak-nebak itu perkara gaib. Ini kan orang-orang yang tidak punya keimanan. Itu syaitan turun kepada mereka. Turun kepada mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kata Allah, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu akan berlaku kepada orang-orang yang berwala kepadanya, yang condong kepadanya, dan mereka berbuat kesyirikan. Mereka berbuat apa? Kesyirikan. Itu kan lawan dari tauhid, lawan dari keimanan. Jadi kalau mereka punya keimanan, mereka tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya. Jadi di sini perlu kita pelajari juga ya, dari sebab-sebab yang menambah keimanan, yang memperkuat keimanan itu agar kita dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya juga kita terangkan di situ dari sebab atau dari keutamaan seorang yang gabungkan antara keimanan dan amalan yang soleh, itu merupakan sebab-sebab penggugur dosa-dosa. Ya, sebab-sebab penggugur apa? Dosa-dosa. Itu ada ayat-ayatnya, ada beberapa tempat ya dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim itu, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ya, kata Allah, maka aku akan gugurkan dari mereka itu dosa-dosa mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Nah, itu diantara dari buah iman dan amalan yang soleh. Ini semua dari kebahagiaan-kebahagiaan hidup ini. Ya, bayangkannya tadi ya, diberikan sorga, ya, diberikan pahala yang sangat besar, ya, diberikan hidayah, ya, diberikan apa tadi? Kecintaan di sisi manusia, di sisi Allah. Nah, dijanjikan dengan surga Firdaus, diberikan rezeki oleh Allah. Ini kan semua dari kebahagiaan hidup, ya, yang harusnya kita raih dalam kehidupan. Nah, diberikan kekuasaan, walaupun mungkin dia tidak di situ bercita-cita, ya, mesti dia jadi misalnya jadi presiden misalnya kan, baru dia dikatakan apa? Berkuasa. Ya, para ulama itu mereka dikatakan oleh para ulama itu, mereka itu bisa menguasai hati-hati manusia. Yang mana para penguasa tidak bisa menguasai apa? Hati manusia. Kalau penguasa itu mereka bisa menguasai manusia itu dengan kekuatan. Karena mereka kan punya apa? Tentara-tentara. Mereka bisa paksa orang untuk tunduk sama dia. Tapi kalau para ulama mereka tidak punya tentara. Tapi mereka punya ilmu yang dengannya itu hati-hati manusia akan terikat. Itulah kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan yang sebenarnya. Ya. Itu kalau kita uraikan ini luas ya dari pembahasannya. Ilmu itu adalah sultan, adalah kekuasaan yang mengalahkan kekuasaan para raja. Yang mengalahkan kekuasaan para raja. Ya, para penguasa. Baik. Buktinya kan seperti itu. Kalau dia sudah turun dari apanya begitu, jabatannya kan sudah tidak ada lagi apa-apanya. Mungkin dia bisa berkuasa kalau dia masih naik. Ya. Itu penguasa-penguasa kan? Turun sudah tidak ada apa-apanya. Tapi coba lihat para ulama. Mereka berkuasa sampai mereka meninggal. Ya. Sampai mereka apa? Meninggal. Bahkan setelah mereka meninggal pun itu mereka masih bisa berkuasa. Ya, mengikat hati-hati manusia di atas apa? Ilmu yang mereka wariskan. Itu diantara dari keimanan dan amalan yang soleh ya. Diantara buahnya. Nah. Kemudian dari sebab juga yang kita terangkan di situ. Yang keberapa tadi sekarang ini? Yang ke-12 sekarang ya. Dari keutamaan iman dan amalan yang soleh. Nah. Baik, di situ diterangkan, kita sudah tuliskan di situ dari sebab keselamatan. Nah, dari sifat pelampauan batas. Ini diterangkan di surah Shad ya. Diterangkan di surah Shad di situ. Yang saya ingat ayatnya,
Diterangkan di situ, la yabghi ba'duhum ala ba'd. Ya, orang-orang yang melampaui batas itu seperti itu. Ya. Kecuali diberikan pengecualian juga oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi orang-orang yang beramal saleh, beriman, itu mereka tidak melampaui batas dalam beragama kepada manusia juga seperti itu. Itu kalau mereka mempelajari dari sifat-sifat orang-orang yang beriman dan punya amalan yang saleh. Kemudian yang ke-13, dari keutamaan juga seorang antara dia gabungkan antara iman dan amalan yang saleh, itu akan diterangkan di situ dari sebab yang membedakan mereka dengan orang-orang yang merusak di muka bumi. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Anda ingat ayatnya? Surah apa? Diterangkan di situ, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard. Apakah kami akan jadikan, ini pertanyaan pengingkaran dari Allah ya. Ini pertanyaan pengingkaran, artinya tidak akan sama. Tidak akan terjadi seperti itu. Kata Allah, apakah kami akan jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang merusak di muka bumi? Ini kan tidak butuh dijawab, karena tidak akan sama nanti antara yang beriman, beramal soleh dengan para perusak. Ya, dengan para apa? Perusak. Jadi mereka diberikan di situ pembeda, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan amalan yang soleh. Kemudian yang ke-14 dari keutamaan juga seorang dia gabungkan antara iman dan amalan yang soleh. Dan ini dari sebab datangnya pahala yang tidak akan terputus. Ini sudah masuk di surah-surah pendek ini. Saya kira sudah hafal ayat-ayatnya. Tadi sudah kita baca di salat Isya. Surah apa tadi yang kita baca di salat Isya? Bukan, di rakaat yang kedua. Surah At-Tin. Apa di situ ayat yang padanya ada iman dan amalan yang soleh? Coba dibacakan ayatnya. Hah? Itu surah Al-Asr itu. Jangan tertukar. Siapa yang hafal? Baca surah At-Tin saja sampai selesai. Terus. Nah itu. Terus? Hah? Apa sambungannya? Nah itu. Baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kan diterangkan di awal di sebelumnya kan? Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, pasti kami telah mencipta manusia dalam keadaan yang bentuk yang paling baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian di hari kiamat nanti kami akan kembalikan dia, ya, di tempat yang paling rendah, itulah neraka jahanam. Diberikan pengecualian di situ. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh, untuk mereka ada pahala yang tidak akan terputus. Apa ini? Kalau bukan di neraka pasti di mana? Di surga kan pasti, karena di hari kiamat itu kan dua tempat saja. Kalau bukan neraka, di surga. Ya. Dari tempat yang ketiga. Dari tempat yang ketiga. Baik. Ini dari buah amalan yang saleh juga. Ini sudah masuk semua surah-surah pendek ini. Ya. Jadi yang ke-14 tadi sudah seperti itu. Kemudian yang ke-15. Ya. Dari sebab terkabulnya doa. Ini diterangkan di, saya lupa surah apa ya. Diterangkan di situ oleh Allah, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Dan Allah akan menjawab doa orang-orang yang beriman dan dia beramal amalan yang saleh. Ya. Dia gabungkan dua perkara itu dari sebab terkabulnya apa? Doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15 atau yang ke-16 dari keutamaan juga seorang yang beriman dan yang beramal amalan yang saleh, ya, itu dari sebab datangnya cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu diterangkan ada juga di surah Al-Baqarah ya. Dan liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, ada lafaz seperti itu. Ya. Agar mereka dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan menuju kepada apa? Cahaya. Ini buah dari iman dan amalan yang saleh. Baik. Kemudian yang ke-17 yang juga sudah masuk juz 30 ya. Nah, dia ini merupakan sebab tatkala dia gabungkan antara iman dan amalan yang soleh, dia akan menjadi makhluk yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat di surah Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah. Ya. Apa ayatnya itu? Innal ladzina amanu, atau tidak pakai inna ya? Pakai inna tidak? Kan awalnya kan diterangkan orang kafir kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Kemudian diterangkan setelahnya walladzina amanu wa amilus shalihat apa? Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka inilah kata Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ya di sisi Allah. Jadi miliki ini keimanan dan amalan yang apa? Yang soleh. Terus setelahnya diterangkan lagi di situ dari sebab datangnya apa? Keridhaan Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Ini masih berkaitan tadi ya dengan orang-orang yang beriman tadi dan yang beramal amalan yang soleh. Balasan mereka kata Allah di sisi Rabb mereka jannatu adn, surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Ini kan tadi sudah diterangkan di yang pertama ya. Dari sebab masuknya ke surga itu diantaranya apa? Punya keimanan dan amalan yang soleh. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Apalagi ayatnya setelahnya? Khalidina fiha abada. Terus radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu tadi di keutamaan yang ke-18 sebab keridhaan dari Allah. Mereka ridho, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Terus setelahnya radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ini masih keutamaan semua ini. Itu yang ke-18, yang ke-19 dari sebab datangnya apa? Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khasyah? Khasyah itu artinya rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Itu yang dikatakan apa? Khasyah. Jadi beda dengan takut biasa ya. Kalau dia misalnya ditanya kamu takut sama Allah, takut. Terus coba terangkan bagaimana itu Allah. Ya. Sifat-sifatnya bagaimana, nama-namanya? Oh, saya tidak tahu. Berarti dia hanya dikatakan apa? Takut, khauf. Dia tidak kenal Allah. Jadi kalau dia kenal Allah, dia akan gambarkan di situ. Allah itu namanya Allah itu kan yang disembah atau yang diibadahi. Diuraikan begitu kan? Ar-Rahman itu apa artinya? Dialah Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang luas. Ar-Rahim, dialah yang Maha merahmati dengan rahmat yang sampai khusus kepada orang-orang yang beriman. Diuraikan begitu. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim ini, gitu kan? Masuk di ayat pertama surah Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ada nama Rabb situ. Ya, apa itu arti Rabb? Dia Allah yang Maha mencipta, mengatur, menguasai, yang disembah. Ayat yang kedua sudah tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, apa itu arti nama Malik Yaumiddin? Ya, Allah yang Maha berkuasa, yang Maha memiliki. Itu di antara contoh-contoh kan? Dikenal Allah ketika dia pelajari nama dan sifat. Nah, dia takut kepada Allah di situ, maka itu yang dikatakan apa? Khasyah. Jadi dari buah iman dan amalan yang soleh itu seorang dia akan diantar oleh Allah untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Itu yang tadi yang dikatakan apa? Khasyah. Dan yang ke-20 di situ diterangkan
dari sebab keselamatan dari kerugian yang merata. Itulah tadi di ayat di surah apa tadi? Al-Asr. Tadi yang dibaca ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti, kata Allah, benar-benar berada dalam kerugian. Seluruhnya tidak diperkecualikan awalnya kan? Nah, kecuali diberikan apa? Pengecualian. Ada berapa golongan situ yang tidak merugi? Hah? Ada 4 kan? Illal ladzina amanu yang pertama, yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, yang beramal amalan yang soleh. Ada tambahan lagi yang ketiga dan yang keempat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang berwasiat, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam apa? Kesabaran. Nah, 2 tadi yang pertama itu di situ apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu dari sebab-sebab keberuntungan ya, diselamatkan dari apa? Dari kerugian di sisi Allah, atau di apa? Kerugian yang tadi yang merata ya, yang diterangkan oleh Allah dalam surah apa? Al-Asr. Baik. Jadi dari gambaran-gambaran global ya, dari buah keimanan dan apa? Dan amalan yang soleh. Ya, jadi antum tadi sudah dengar ya dari 20 tadi itu keutamaan. Ini bukan pembatasan ya. Siapa yang ingin mencari lagi dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis itu sangatlah banyak sekali. Ini gambaran-gambaran global saja yang seorang itu bisa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika dia gabungkan antara keimanan dan amalan yang soleh. Baik. Selesai sudah pembahasan yang apa? Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Baik, sekarang yang kelima dari pembahasan terakhir, kita simpulkan dari faedah ayat yang telah kita bacakan tadi itu ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Faedah yang pertama di sini diterangkan kepada kita dari keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Ya, gabungkan 2 perkara kan? Ya. Mereka akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, tadi sudah kita tafsirkan tadi ya. Banyak dari penafsiran para ulama. Kehidupan yang baik itu begini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua di antara faedah ayat, di sana diterangkan kepada kita di antara ciri dari keimanan. Jadi kalau orang yang beriman itu diterangkan dia punya amalan yang soleh. Ya. Kalau dia ngaku beriman tapi tidak beramal amalan yang soleh, maka itu bukan seorang yang beriman namanya. Ya. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat diterangkan di sini dari penetapan sifat yang menghidupkan untuk Allah. Jadi Allah itu yang maha menghidupkan. Tadi kan diterangkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Kami akan hidupkan dia. Pasti kata Allah dengan kehidupan yang baik. Kalau dia gabungkan antara keimanan dan amalan yang soleh. Kemudian yang keempat dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan hari pembalasan ya. Ini kan dibalas mereka di mana tadi itu? Di akhirat nanti. Dibalas dengan surga. Di mana surga itu lebih baik dari apa yang kita amalkan. Daripada yang diamalkan oleh seorang hamba. Baik, kemudian yang kelima dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita pahala yang disiapkan oleh Allah ya untuk hamba-hambanya yang beriman tadi ya, dan yang beramal amalan yang soleh itu lebih baik ya, lebih besar daripada amalan yang mereka kerjakan. Jadi yang kita amalkan ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Itu keutamaan dari Allah ya, dan Allah itu punya banyak keutamaan ya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu adalah yang banyak memiliki apa? Keutamaan. Nah, dan yang keenam dan terakhir dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari sebab masuknya seorang ke dalam surga. Ini tadi kalau kita kembalikan kepada penafsiran
ulama yang menafsirkan tadi hayatan thayyibah itu adalah apa tadi? Surga. Ya, dengan sebab dua tadi itu. Adanya keimanan dan amalan yang soleh. Baik. Ini sekilas tentang faedah ringkas. Sebagian faedah bisa diterangkan dari ayat yang mulia ini. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik. Ini segera dari akhir majelis kita pada malam hari ini ya. Ini agak panjang ya. Baik. Kadang itu begitu ya kalau kita lihat namanya takdir itu seperti itu. Ya kadang awalnya mungkin kita bilang kayaknya kurang bagus, tidak bagus. Ternyata Allah pilihkan tempat yang lain, itu bisa diselesaikan materinya. Tadi kalau kita bahas di masjid yang lain tadi itu yang pertama, yang jadwalnya sudah di situ, mungkin sudah selesai ini pembahasan. Ya satu kali pertemuan ya. Dan juga saya tidak sangka tadi bisa seperti ini, maksudnya panjang pembahasannya. Kita kira hanya 2 halaman itu mungkin bisa kita selesaikan setelah maghrib. Ya padahal di situ ada hal yang lain yang Allah buahkan kepada kita dari ilmu-ilmu yang hanyalah Allah yang memilikinya. Baik. Itu pun ini hanya ringkas juga ya, hanya ringkasan saja dari 2 sebab pokok kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Memiliki keimanan dan memiliki amalan yang soleh. Ini butuh di dalamnya lagi ya kalau mau diuraikan lagi apa itu iman, cabang-cabangnya bagaimana, rukun-rukunnya itu kan perlu pembahasan juga. Amalan yang soleh juga seperti tadi. Kalau mau diuraikan lagi itu keikhlasan, ya tuntunan Nabi itu kan sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa itu akidah yang benar? Ini juga dari cakupan yang sangat luas sekali. Nah itu tugas kita nanti insyaallah taala kita kaji perlahan demi perlahan, sedikit-sedikit kita akan terangkan insyaallah taala. Nah. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Sudah makan semua? Belum? Baik. Ya, kalau tidak ada kita akhiri majelisnya. Waktunya sudah lewat sekali. Nah, tapi bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.